Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daidi Dodomas dengan NIM 264. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep sistem manajemen kinerja dalam perusahaan saya yang bernama Takashimura Collection yang bergerak dalam bidang fashion. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan deskripsi dari perusahaan saya. Deskripsi perusahaan saya yaitu memiliki usaha toko baju adalah sebuah perjalanan yang penuh tantangan dalam memuaskan pelanggan. Toko baju Takashimura menawarkan berbagai jenis pakaian mulai dari pakaian kasual hingga pakaian formal. Kemudian, perusahaan saya dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan selera dari berbagai kalangan. Dengan penataan toko yang menarik dan pelanggan yang ramah akan menciptakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan memuaskan bagi setiap pengunjung. Selain itu, perusahaan saya juga memperhatikan tren model terbaru dan selalu memperbarui koleksi pakaian agar tetap relevan dan menarik bagi pelanggan. Toko saya bekerja keras untuk mengelola stok dan berhubungan dengan pemasok dan merencanakan strategi pemasaran yang efektif. Perusahaan saya menggunakan media sosial dan platform online sebagai alat mempromosikan produk yang menarik dari banyak pelanggan. Dengan dedikasi dan kerja keras, usaha toko baju Takashimura dapat berkembang dan menjadi salah satu destinasi belanja favorit di sekitar daerah. Keberhasilan ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga kepuasan pribadi karena dapat memberikan kontribusi positif bagi gaya hidup dan kepercayaan diri pelanggan. Kemudian untuk poin kedua ada fondasi. Fondasi dalam perusahaan saya itu ada 4 poin. Yang pertama ada kemitraan, pemberdayaan, perbaikan kinerja yang terintegrasi, dan yang terakhir ada tim mandiri. Untuk kemitraan dalam perusahaan saya itu menjalin hubungan yang kuat dengan pemasok bahan baku berkualitas tinggi. Itu sangat penting. Ini memastikan bahwa perusahaan selalu memiliki stok bahan yang diperlukan untuk stok pakaian. Selain itu, kemitraan ini dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif atau lebih murah dari toko lainnya dan stabilitas pasokan. Kemudian pemberdayaan. Pemberdayaan dalam perusahaan saya melibatkan komunitas lokal dalam proses produksi atau distribusi pakaian. Misalnya bekerja sama dengan pengrajin lokal untuk memproduksi aksesoris atau elemen pakaian. Ini tidak hanya membantu peningkatan ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan produk yang unik dan memiliki nilai tinggi. Kemudian ada perbaikan kinerja yang terintegrasi. Dalam perusahaan saya melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi masalah yang memerlukan perbaikan. Ini termasuk hal pemantauan produktivitas, kualitas produk, dan efisiensi operasional. Kemudian ada tim yang mandiri. Tim yang mandiri memiliki kemampuan komunikasi yang baik secara internal maupun eksternal. Mereka dapat berkolaborasi dengan baik, berbagi informasi, dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Kemudian untuk poin yang ketiga, informasi dasar dari perusahaan saya. Untuk nama perusahaan saya yaitu Takashimura Collection, berdiri dari tahun 2010 hingga sekarang, dan bergerak dalam bidang usaha fashion. Kemudian produk utama dalam perusahaan saya yaitu baju dari kalangan balita hingga dewasa. Untuk manajemen dari perusahaan ini, struktur organisasi terdiri atas CEO dan tim pemasaran. Untuk pesaing sendiri yaitu ada mall dan toko baju lainnya yang lebih maju. Kemudian lokasi dari saya, Kecamatan Ambulu, Desa Andung Sari. Untuk target pasar, masyarakat setempat dan anak muda. Untuk yang poin keempat dari perusahaan saya itu ada perancangan. Perancangan terdiri dari visi, misi, strategi perusahaan, kerangka kerja. Visi dari perusahaan saya menjadi pemimpin dari industri pakaian dan menyediakan produk berkualitas tinggi yang menginspirasi gaya hidup dan kepercayaan dari pelanggan, serta berkontribusi positif terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk misinya, yaitu ada 4 poin. Yang pertama ada memberikan pakaian yang berkualitas terbaik, yang memenuhi kebutuhan dan selera pelanggan. Kemudian menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,
dalam setiap aspek operasional perusahaan. Untuk poin yang ketiga, memberikan pelayanan dan Untuk poin yang ketiga, memberikan pelayanan pelanggan yang unggul dan pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Dan yang keempat, membangun hubungan yang kuat dengan pemasok, mitra bisnis, dan komunitas lokal. Dan menciptakan nilai bersama. Dan yang poin yang terakhir, terus berinovasi dan mengikuti tren model terbaru untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar. Kemudian ada strategi perusahaan, menggunakan strategi berinovasi dalam tren pasar dan kualitas produk untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan dan menciptakan koleksi yang unik untuk membantu perusahaan tetap berjalan di pasar yang kompetitif. Kemudian kerangka kerja, pengembangan produk mengikuti tren model terbaru. Kemudian ada kontrol kualitas, melakukan inspeksi pada setiap tahap pembelian untuk memastikan produk memenuhi standar yang berkualitas. Kemudian pemasaran dan penjualan, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan menjual produk melalui berbagai saluran media sosial untuk logistik dan distribusi, mengelola penyimpanan dan pengiriman produk secara efisien. Untuk poin yang kelima adalah penerapan. Dalam penerapan ini ada 8 poin. Yang pertama, display. Menggunakan teknologi visualisasi data untuk memastikan transparansi dalam operasional perusahaan. Ini termasuk dashboard digital yang menampilkan kinerja penjualan, stok, dan tren pasar secara real-time. Yang kedua ada laporan, membuat sistem laporan yang terintegrasi mencakup laporan harian, bulanan, dan tahunan. Laporan ini mencakup data penjualan, inventaris, dan keuangan, serta keberlanjutan. Yang ketiga, sosialisasi, mengadakan program edukasi bagi karyawan tentang teknologi ramah lingkungan dan praktek bisnis keberlanjutan. Kemudian yang keempat, analisis manfaat atau biaya. Melakukan analisis manfaat atau biaya untuk setiap inisiatif baru. Mempertimbangkan manfaat jangka panjang seperti peningkatan efisiensi, pengurangan biaya operasional, dan dampak positif pada lingkungan. Modifikasi proses, menerapkan pembaruan perangkat lunak pada setiap produksi setiap 6 bulan berdasarkan data umpan balik. Kemudian yang keenam ada pelatihan, memberikan pelatihan secara berkala kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Ketujuh ada sumber daya, memastikan penggunaan bahan bagus secara berkualitas tinggi dan teknologi modern yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada kedudukan sistem manajemen kinerja saat ini. Memberikan penghargaan kepada karyawan dan tim yang mencapai target kinerja, serta insentif kepada mitra yang mengadopsi teknologi keberlanjutan. Dan yang terakhir ada penyegaran. Dalam penyegaran ini ada 5 poin. Yang pertama, pengumpulan data. Kumpulkan data dari berbagai sumber termasuk laporan produksi, umpan balik pelanggan, dan audit internal. Kemudian ada analisis data. Menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan area yang memerlukan perbaikan. Yang ketiga, umpan balik dan penilaian. Mengumpulkan umpan balik dari karyawan mengenai sistem manajemen kerja. Ini dapat dilakukan melalui survei, wawancara, atau diskusi berkelompok. Keempat, mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah atau hambatan menghambat tujuan dari pencapaian. Misalnya masalah dalam proses pemasaran, kurangnya pelatihan karyawan, atau ketidakcocokan teknologi. Dan yang terakhir, evaluasi secara berkala. Mengevaluasi kinerja secara berkala, misalnya setiap kuartal atau setiap tahun, untuk memastikan bahwa sistem manajemen kerja tetap relevan dan efektif. Mungkin sekian dari saya tentang menjelaskan sistem manajemen kinerja. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.